Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat. Saya Maulana Nusabani siap bikin gebrakan. Bisnis yang saya angkat, yang saya bawakan pada DSC kali ini yaitu bisnis pupuk dari bonggol jagung. Kenapa pupuk dari bonggol jagung? Jadi permasalahan awal yang saya eh, lihat pertama di daerah saya yaitu permasalahan tentang limbah bonggol jagung yang sangat menumpuk. Jadi karena tidak termanfaatkan oleh para petani yang hanya dipanen terus dibuang bonggolnya begitu saja. Jadi inovasi saya bermulai dari situ. Kayak gimana sih cara menyelesaikan limbah ini? Gimana sih cara menyelesaikan? Ternyata saya riset ternyata eh, bonggol jagung ini banyak mengandung zat-zat yang bagus buat tanah sebenarnya. Nah, tetapi karena tidak terbuang begitu saja, maka dari itu saya memulai inovasi saya dengan cara membuat bonggol jagung ini menjadi sebuah pupuk atau kompos. Terus gimana sih cara penanganan, cara mengolah, cara gimana? Nah, untuk cara mengolah sebenarnya simpel saja. Untuk cara mengolah bonggol jagung itu dengan cara mencincang-cincang, terus menghaluskannya, terus nanti difermentasi. Habis itu nanti di pengemasan dan nanti dijual. Nah, di sini kan itu kan hanya sekedar pengenalan untuk bisnis, untuk produk yang saya jalankan untuk DSC kali ini. Gimana sih untuk bisnis model dari pupuk bonggol jagung ini? Jadi yang pertama tuh kayak aktivitas, yaitu kayak aktivitas yang pertama itu petani lokal, terus organisasi lingkungan, lembaga yang menangani lingkungan, terus toko-toko perkebunan dan pertanian lainnya. Terus yang kedua itu kayak aktivitas. Kayak aktivitas yang pertama yaitu mengumpulkan limbah bonggol jagung, mengolah, terus melakukan pengujian kayak misalkan uh, terdapat unsur apa aja yang terdapat pada pupuk bonggol jagung ini. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Terus yang keempat yaitu melakukan pendistribusian logistik. Yang kelima yaitu melakukan penelitian untuk meningkatkan produk, siapa tahu ada pengembangan produk. Terus yang terakhir yaitu membangun dan memelihara hubungan dengan para customer, yaitu salah satu kunci activity-nya. Terus yaitu value proposition-nya apa, keuntungannya apa, apa yang membedakan bisnis saya dengan pupuk organik lainnya. Yang pertama yaitu aman untuk tanaman dan untuk konsumen. Jadi tidak mengandung unsur kimia sepersen pun. Jadi benar-benar 100% organik. Terus yang kedua yaitu bagus untuk unsur tanah. Jadi untuk meningkatkan kualitas tanah itu bagus. Karena di dalam pupuk ini terdapat unsur yaitu fosfor, terus kalium dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu mempunyai nilai jual yang ekonomis, yang saya jual hanya 6.000 per kilogram. Terus yang keempat yaitu customer relationship. Relationship yang pertama yang saya biar menjalin hubungan baik dengan customer, yaitu yang pertama yaitu memberikan diskon setiap pembelian jumlah yang besar. Jadi misalkan membeli jumlah yang besar, maka mereka dapat keuntungan seperti diskon serta mereka membeli hanya dengan harga grosir saja. Terus yang kedua yaitu memberikan untuk masyarakat yang pengen membeli tapi pengen bonus juga. Jadi saya menjalin itu bukan hanya ke atas tapi ke bawah juga menjalin. Jadi kayak misalkan setiap pembelian berapa kali pupuk nanti akan saya kasih bibit tanaman untuk mereka. Nah, itu untuk menjalin hubungan dengan customer. Yang itu customer segmennya tuh siapa aja? Yang pertama yaitu customer segmennya itu organisasi lingkungan. Kenapa organisasi lingkungan? Yaitu untuk menjalin kerjasama kemitraan kepada mereka untuk memberikan dampak-dampak yang baik. Terus yang kedua yaitu dengan bapak atau ibu rumah tangga. Jadi bapak atau ibu rumah tangga yang penghobi dengan berkebun itu cocok untuk ini. Yang ketiga yaitu pemilik pertanian atau perkebunan. Yang keempat yaitu toko tanaman dan lain-lain. Nah, itu. Terus key research-nya tuh apa aja? Yang pertama key research-nya yaitu limbah jagung. Yang kedua yaitu bahan baku lain seperti kapur,
tanah, kotoran hewan dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu eh, eh, pengolahan dengan cara fermentasi serta penguraian. Yang ketiga yaitu tenaga kerja, yang keempat yaitu tenaga kerja, terus sarana prasarana, yang kelima, terus yang terakhir yaitu sistem distribusi yang baik. Terus apa sih channelnya? Jadi channelnya yang saya eh, ininya itu pertama itu penjual pupuk, terus yang kedua yaitu pasar pertanian, yang ketiga yaitu kemitraan dengan organisasi lingkungan, terus yang keempat yaitu distributor untuk mendistribusikan pupuk saya, yang kelima yaitu dengan cara e-commerce, dengan cara Shopee, dengan cara digital seperti ya Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Serta saya juga aktif dalam Instagram, Facebook, WA dan lain-lainnya. Terus biaya strukturnya gimana sih? Itu biayanya yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, terus biaya pengemasan, biaya transportasi, biaya operasional, biaya legalitas dan lain-lain. Itu untuk biayanya. Terus pendapatannya ini yang paling penting yaitu revenue stream. Revenue stream yaitu yang pertama yaitu penjualan pupuk. Terus yang kedua yaitu kemitraan dengan organisasi lingkungan yang tadi saya berikan. Terus distributor itu sangat penting itu karena dari mereka itu pemasaran itu insya Allah gitu, jadi kayak punya pegangan penting gitu. Terus yang keempat yaitu penjualan aksesoris gitu seperti alat-alat perkebun dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu ini yang penting, jadi edukasi atau layanan kepada para jadi kita selain itu kita juga memberikan edukasi kepada para customer gitu. Nah itu yang paling penting untuk revenue stream. Terus apakah bisnis saya memiliki dampak? Ya tentunya saja memiliki dampak. Dampaknya gimana? Yang pertama yaitu pengurangan volume limbah. Jadi yang dulunya limbah bonggol jagung ini menggunung, sampahnya tidak memiliki nilai jual. Nah sekarang kita olah lagi yang akhirnya memiliki nilai jual. Terus dapat menyerap tenaga-tenaga kerja lokal gitu. Jadi untuk bergabung untuk bisnis saya, apalagi ini kan misalkan insya Allah keterima proposal saya di DSC kan, ini memiliki modal yang cukup besar, itu memiliki bisnis saya insya Allah mengajak orang-orang untuk ikut dalam bisnis yang saya kerjakan ini. Nah itu untuk dampak yang saya berikan untuk ke orang-orang. Nah strateginya itu strategi marketing pasar udah. Jadi strategi pasarnya mungkin ya sama seperti tadi, kita memiliki uh, offline dan online. Jadi offline-nya tuh kita ya dengan cara distributor, yang online-nya dengan cara e-commerce. Ya sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat, saya Maulana, siap bikin gebrakan.